Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, menyampaikan bahwa hari ini kita merayakan lebih dari sekedar profesi. Kita merayakan para guru, mereka yang setiap hari menyalakan cahaya pengetahuan, membentuk karakter dan menginspirasi masa depan bangsa. Guru bukan hanya pengajar, tetapi penuntun arah hidup. Selamat Hari Guru, dan profesi guru ini adalah profesi yang mulia, tetapi harapannya guru tidak sekedar hanya profesi, melainkan semoga menjadi proses pengabdian sepenuh hati dengan dedikasi yang sungguh-sungguh. Dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru Indonesia pada umumnya dan guru di Kabupaten Ponorogo pada khususnya. Teruslah menjadi pendidik bagi generasi penerus. Dedikasi Anda adalah inspirasi bagi kita semua. Selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat, Indonesia kuat. Halo Sobat Ngarit, selamat datang kembali di podcast Ngarit Dipora. Episode kali ini sangatlah spesial, yaitu dalam rangka menyambut Hari Guru. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang lebih dari sekedar mengajar, lebih dari sekedar bikin RPP, yaitu bagaimana guru itu menghidupkan hidup, mengubah kelas kecil jadi ruang besar transformasi karakter. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu guru berprestasi tahun 2025, yaitu Ibu Dini Anissa Nurbaiti Elsola ya. Selamat datang Ibu di podcast Ngarit. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Dan ini sepertinya pertama kali datang di podcast Ngarit ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama, baiklah. Ya baiklah Sobat Ngarit, sebelum nanti kita akan berlanjut ke beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Dini, mungkin biar Sobat Ngarit lebih kenal siapa sih sosok beliau ini, siapa sih Ibu Dini, prestasinya apa saja. Mungkin Bu Dini boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Ibu, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya apa nih? Sobat Ngarit? Sobat Ngarit, Oke, iya. Sobat Ngarit, perkenalkan nama saya Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru SD Negeri Selo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah saya menjadi seorang guru telah mengabdi dari tahun 2016, lumayan lama. jadi kurang lebih 9 tahun 9 ya kalau tahun, sudah iya. di tahun ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Nanti untuk Sobat Ngarit yang ingin berkenalan lebih dekat, bisa nanti datang berkunjung ke SD Negeri Selo ya Boleh, saat boleh. ini ya. Ya. Baiklah Ibu, mungkin bisa diceritakan momen perjalanannya ya, terkait dengan kenapa sih atau kayaknya aku ini harus jadi guru deh, seperti itu. Bagaimana Ibu? Baik, sebenarnya saya terinspirasi dari salah satu sosok guru, itu guru SD saya, Mbak. Guru SD PJOK, saya masih terngiang sekali jasa beliau hingga saat ini. Beliau bernama, saya sebutkan, Ibu Sumirah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah sosok guru yang sangat menginspirasi, sangat tulus, sangat peduli dengan muridnya, dan saya masih ingat jasa beliau kala itu saya masih sekolah dasar. Kondisinya saat itu saya akan mengikuti lomba baris berbaris, dan kebetulan saya tidak memiliki sepatu yang layak saat itu, dan beliau sangat baik sekali meminjamkan sepatu milik anaknya. Kemudian itu menjadi apa nih, terngiang-ngiang sampai saat ini, bahwa ternyata seorang guru itu tidak hanya sekedar mengajar di sekolah, memberikan materi, dan ternyata beliau itu bisa hadir sepenuhnya, peduli dengan murid-muridnya, peduli dengan khususnya kepada saya, dan itu menjadi sumber inspirasi. Dan alhamdulillah saat ini saya melanjutkan perjuangan beliau, saya menjadi seorang guru, dan saya meyakini bahwa menjadi seorang guru itu luar biasa dedikasinya. Itulah sumber inspirasi. Sumber inspirasinya luar biasa sekali. Nah, ini menurut Bu Dini sendiri, profesi guru itu mungkin bukan hanya sekedar profesi, itu bagaimana itu?
Betul sekali, saya sepakat dengan apa yang dikatakan bahwa guru itu bukan sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan jiwa, sebuah bentuk pengabdian diri, tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk masyarakat. Dan saya percaya bahwa orang sukses di luar sana tidak luput dari adanya campur tangan atau dari didikan seorang guru yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa tidak ada seorang guru itu mantan guru, seperti itu. Ya. Dan jasa-jasa dari guru insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin. Itulah menurut saya profesi seorang guru. Tidak ada seorang guru itu menjadi mantan guru. Ya, luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan tema hari ini, Bu, berkaitan dengan Hari Guru, ya, kita mengambil tema terkait guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menginspirasi hidup. Nah, menurut Bu Dini sendiri, apa itu inspirasi dalam pendidikan? Inspirasi dalam pendidikan, khususnya untuk saya seorang guru, menurut saya guru yang menginspirasi adalah guru yang mampu hadir sepenuhnya. Di sini maksudnya hadir itu tidak hanya hadir tatap muka, hadir secara fisik di hadapan anak-anak, di hadapan murid, tapi hadir di sini maksudnya mampu hadir dengan hati, dengan kasih sayang, penuh cinta, penuh pengorbanan dan dedikasi yang sepenuh hati. Kemudian yang kedua yaitu guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar anak yang aman, nyaman, dan kehadirannya semoga bisa dinantikan oleh murid. Dan yang ketiga yaitu guru yang mampu menciptakan ekosistem sekolah yang baik, mampu berkolaborasi dengan teman-teman. Seperti itu menurut saya. Oh iya, terima kasih. Super sekali pokoknya, seperti Maria Teguh, super gitu. Ya. Kemudian ini Bu, terkait dengan proses perjalanan waktunya Bu Dini yang sudah hampir 9 tahun ya melakukan dunia pendidikan. Pernah tidak ya Bu Dini berpikir, oh menjadi guru itu ternyata seperti ini loh, prosesnya seperti ini, tidak seperti yang mungkin dulu-dulunya, atau mungkin saya sendiri mungkin berpikirnya guru itu yang penting datang ke kelas ngajar selesai. Seperti itu ya. Mungkin ada yang membuat murid menginspirasi Ibu Bu Dini ini untuk berpikir, oh ternyata sejauh ini prosesnya menjadi guru, atau sejauh ini perannya menjadi guru, seperti itu ya Bu. Ya, tentunya ada. Terlebih menjadi seorang guru itu terus belajar. Sampai detik ini pun saya juga belajar bersama murid-murid. Ada satu murid, ini saya sedikit cerita ya, ada satu murid yang membuat saya sampai saat ini juga terus menjadi sumber semangat saya untuk menjadi seorang guru yang baik. Ada satu orang murid yang kurang lebih 2 tahun ini sudah lulus. Anak ini saya katakan istimewa. Kenapa? Pernah suatu ketika murid ini tidak berangkat ke sekolah. Kala itu saya bersama dengan anak ini di kelas 5, ini tidak berangkat sekolah selama 2 minggu. Nah, kemudian ada suatu kendala, saya kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Kemudian saya bingung nih, kenapa anak ini tidak berangkat ke sekolah selama 2 minggu? Gitu. Iya, apakah takut dengan saya ataukah misalnya ada bullying, takut saya itu. Kemudian saya bertekad ingin mencari tahu, karena saya mencoba mengkomunikasi dengan WA itu sulit. Kemudian saya mengajak satu rekan guru ini berkunjung ke rumahnya, dan dari situlah saya tahu bahwa anak tersebut tidak berangkat ke sekolah karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Saat itu ibunya sedang sakit cukup parah dan sekarang sudah almarhumah. Kemudian anak tersebut, ayahnya juga tidak bisa mengantar ke sekolah karena kondisi seperti itu. Nah, dari situ kemudian kami berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru bagaimana nih solusinya terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai anak ini putus sekolah. Kemudian alhamdulillah kami mendapatkan solusi bahwa kami bergantian seperti itu untuk antar jemput anak tersebut, dan alhamdulillah bisa sampai anak tersebut lulus ya, sekolah dasar, alhamdulillah. Dan dari cerita itu saya meyakini bahwa
seorang guru itu tidak hanya hadir di kelas seperti itu, tapi seorang guru itu bisa hadir sepenuhnya, dan itu tadi ternyata juga anak itu perlu adanya perhatian khusus, kepedulian. Mm-mm. Jadi secara tidak langsung guru itu juga menjadi orang tua kedua Kedua, betul seperti sekali. itu ya. Nggih. Bahkan mungkin orang tua utama ya, Iya. menggantikan peran orang tua. Nggih. Nggih. Berkaitan dengan transformasi karakter Ibu. Menurut Ibu Dini sendiri transformasi karakter itu sesimpel apa sih atau mungkin sekompleks apa sih? Berbicara terkait dengan karakter. Karakter menurut saya adalah pembentukan karakter itu tidak bisa secara instan, melainkan sebuah perjalanan yang menurut saya harus berkelanjutan seperti itu. Dan itu tentunya harus berkelanjutan tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan rumah dan juga di masyarakat. Dan ini tentunya perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, selain guru tentunya, kemudian orang tua atau wali murid dan juga di masyarakat sekitar. Nah, yang saat ini saya giatkan ini terkait dengan unggah-ungguh. Oh, iya. Ungguh itu atau berperilaku di Mm-mm. masyarakat. Ini saya terus belajar bersama murid. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu, karena saya bukan asli dari Jogja. Oh, asli mana itu? Saya asli dari kelahiran Sumedang, Jawa Wah. Barat. Tapi saya juga ingin terus belajar terkait dengan bahasa Jawa. Maka dari itu kemarin juga saat apresiasi ketika yang saya usung adalah nilai-nilai kemataraman, nilai-nilai budaya Jawa, karena menurut saya nilai-nilai budaya Jawa itu memiliki filosofi yang sangat baik. Nah, pernah suatu ketika saya mengajak anak-anak untuk terjun langsung ke masyarakat, mereka mengadakan bakti sosial, tapi di situ juga saya sisipkan mereka berlatih menggunakan basa Jawa Kromo. Unggah-ungguhnya itu ya. Basa Jawa Kromo menggunakan bahasa mereka sendiri seperti itu. Harapannya mereka terbiasa, kemudian juga bisa menstimulus salah satu dimensi profil lulusan, yaitu dimensi keluargaan. Luar biasa sekali, bahkan kita pun saat ini untuk unggah-ungguhnya sangat kurang juga ya. Terus berproses. Iya. Selanjutnya terkait dengan mungkin ada tidak ya strategi unik yang mungkin diterapkan oleh Bu Dini untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentunya inklusif untuk peserta didik seperti itu. Strategi ya. Oke, untuk strategi atau mungkin ini aja ya yang pernah saya alami gitu ya. Strategi yang saya lakukan bersama murid-murid saya di sekolah, yang pertama yaitu saya berupaya melibatkan murid untuk mendesain kelas impian, saya sebut kelas impian. Di awal pembelajaran saya selalu menanyakan, berdiskusi kepada murid kelas impian yang seperti apa yang mereka harapkan. Nah, dari situlah kita bisa mengajak murid untuk membuat kelas yang nyaman. Contohnya misalnya membuat ruang pojok baca yang nyaman untuk murid, kemudian ruang bermain seperti itu. Kemudian kami juga melakukan membuat keyakinan atau komitmen bersama, harapannya mereka benar-benar memiliki kelas itu seutuhnya seperti itu. Kemudian yang kedua melibatkan murid di setiap aktivitas belajar. Guru bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ada kalanya saya juga memberikan kesempatan kepada murid, contohnya belum lama ini saya mengadakan pagelaran wayang. Pagelaran wayang ini kemudian mereka berdiskusi, saya pengen ngambil peran ini Bu, ngambil peran ini. Nah, saya berikan kebebasan dan ternyata sungguh luar biasa. Ada yang berperan sebagai narator, Bu saya pengen jadi narator. Terus ada yang, Bu saya pengen yang bagi tiket. Jadi ceritanya nanti dihadiri oleh murid kelas lain, adik-adik kelasnya. Kemudian ada yang, Bu saya pengen yang ngatur musik, ada yang tok 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 tok, kalau itu jadi wayang itu loh, yang di wayang itu. Kemudian ada yang berperan sebagai dalangnya. Nah, itu menurut saya justru ketika kita melibatkan murid sebagai pemimpin pembelajaran, itu menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Kemudian yang ketiga strateginya yaitu kita harus peka terhadap minat dan bakat murid. Minat dan bakat murid ini harus kita gali. Kemudian kita juga perlu merefleksi nih setiap pembelajaran. Misalnya murid itu senang ketika
belajar bersama saya itu ketika apa? Oh. Nah, ini pernah saya tanyakan, ternyata anak-anak itu senang ketika mereka itu berkarya. Jadi kami bersepakat bahwa minimal seminggu sekali saya ajak mereka untuk berkarya. Contohnya kemarin saya ajak anak-anak belajar ke kebun jati. Jadi mereka jalan ke kebun jati di belakang sekolah, mereka mencari sampah daun jati kering, kemudian mereka olah menjadi kertas, kemudian kertasnya itu mereka buat menjadi wayang. Nah, kemudian karena mereka juga karakteristiknya suka teknologi ya, anak-anak zaman sekarang justru lebih canggih. Ini saya kaitkan wayangnya ini dengan literasi digital. Jadi nanti mereka mendesain terkait dengan wayang yang mereka buat ke dalam Canva, kemudian mereka cetak barcode, dan barcode-nya itu nanti bisa di-scan oleh anak-anak yang lain. Nah, ini yang saya usung di GTK Wah, Apresiasi. iya, yang kemarin ya, yang ternyata membawa Ibu menjadi terbaik satu. Seperti itu. Ya, mungkin ada tips yang mau disampaikan kepada teman-teman atau sobat ngarit semuanya terkait dengan bagaimana sih agar bisa mempunyai atau mempertahankan karakter yang kuat sebagai guru dan juga bisa menginspirasi. Baik, insya Allah, Bismillah, doakan juga Bapak Ibu semua. Saya memiliki visi Kobarkan, itu merupakan akronim yang kepanjangannya yaitu kolaborasi tebar kebermanfaatan, yang di situ saya giatkan melalui 5 kegiatan. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di komunitas belajar juga. Saya sering sebut salam 5B. Belajar, ya. Apa itu 5B? Belajar, berinovasi, berkolaborasi, berbagi, dan harapannya berkelanjutan. Seperti itu ya. Ya, sama jargon kita juga 5B, Bu. Sama juga. MT School 5B. Oh iya. Iya, baik, berkaitan dengan guru zaman sekarang ya, atau zaman now yang tantangannya Zaman pasti banyak sekali, terutama di bidang teknologi ya. Sampai dengan mungkin juga ekspektasi orang tua terhadap anaknya sendiri gitu nih. Tantangan apa yang mungkin paling Ibu rasakan? Perkembangan saat ini tentunya yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Dunia pendidikan itu dihadapkan pada tantangan di mana murid tidak hanya ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di sini tantangan kita bersama menjadi seorang guru yaitu memiliki karakter yang kuat. Nah, disitulah peran guru, bagaimana caranya juga berkolaborasi bersama orang tua atau wali murid. Di sini saya juga insya Allah selalu mengadakan komunikasi bersama orang tua, khususnya terkait dengan pengawasan penggunaan gadget atau HP. Ya. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan juga karakter murid. Ya, biasanya memang kebanyakan ya kalau di rumah yang penting anak anteng seperti itu ya. Andalannya HP gitu. Nah, ini yang biasanya sering terjadi nih pada sobat-sobat semuanya. Pernah tidak sih burnout gitu? Terus untuk mengembalikan moodnya lagi bagaimana itu? Burnout tentu secara lahiriah ya seorang guru ada ya. Tidak dapat dipungkiri, saya ada lelah ini ya, ada titik gitu. Lelah, terlebih jika ada tuntutan tugas-tugas amanah-amanah, kemudian juga aktivitas di luar, karena tidak hanya di sekolah, ada juga aktivitas bersama komunitas belajar. Tentu ada titik lelah gitu. Tetapi kembali lagi fokuskan pada niat kita awal tuh tadi, visi saya yaitu kobarkan kolaborasi tebar kebermanfaatan. Di sini saya berusaha ketika saya akan masuk ke ruang kelas, meskipun sebelumnya misalnya nih capek karena tugas atau ada apa gitu ya, sebelum saya masuk kelas saya berupaya untuk bercermin dulu, kemudian saya berusaha ceria, bawaannya ceria, tersenyum, karena apa, saya meyakini bahwa ketika anak-anak melihat gurunya itu ceria, gurunya itu semangat, insya Allah akan juga membawa membawa energi positif juga pengaruh untuk positif anak-anak. juga ya. Kalau murung dulu nanti anak-anak gimana? Membawa feedback dulu positif. Ya, terakhir nih Bu Dini ya. Terkait dengan sekarang ini kan mumpung hari guru nih, mungkin ada pesan yang akan atau yang mau disampaikan oleh Bu Dini kepada guru-guru hebat yang ada di Indonesia, khususnya di Kulon Progo ini. Baik, untuk Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia dan Bapak Ibu guru di Kulon Progo khususnya, selamat Hari Guru.
dan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu insan pilihan. Profesi guru ini adalah profesi yang mulia, tetapi harapannya guru tidak sekedar hanya profesi, melainkan semoga menjadi proses pengabdian sepenuh hati dengan dedikasi yang sungguh-sungguh, dan semangat Bapak Ibu, semangat kobarkan kolaborasi tebar kebermanfaatan. Itu saja. Semangat kobarkan. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk murid-muridnya yang di SD Negeri Selo, Ibu? Oke. Untuk murid-murid saya, terima kasih nak, kalian adalah sumber inspirasi Bu Guru, anak-anak menjadi sumber semangat Bu Guru, dan terima kasih ucapannya tadi pagi, anak-anak sempat tadi mengucapkan Hari Guru, itu sangat membuat saya terharu. Anak-anak mengatakan tadi, Bu maaf ya, saya mengucapkan Hari Gurunya sekarang karena besok tanggal 25 ya, Bu tidak Guru bertemu, tidak bertemu. Kemudian mereka mengatakan Bu Guru adalah guru favorit saya, Bu Guru yang terbaik. Dan pesan saya untuk anak-anak, anak-anak terus giat belajar karena pendidikan adalah kunci kesuksesan, dan jangan lupa tetap utamakan tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga unggul dalam berkarakter. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah nih. Terima kasih sekali Bu Dini. Alhamdulillah obrolan hari ini sangat hangat sekali dan juga pastinya sangat menginspirasi ya. Baik untuk sobat-sobat guru atau mungkin calon guru yang akan datang. Dan semoga guru-guru yang mendengarkan merasa lebih dihargai, lebih didukung, dan pastinya lebih yakin bahwa kerja mereka setiap hari sekecil apapun itu punya dampak yang sangat besar, terutama untuk pendidikan karakternya anak-anak seperti itu. Nah, yang terakhir kami ucapkan selamat Hari Guru, semua pahlawan tanpa tanda jasa yang jasanya justru sangat terasa. Narit, ngobrol asik, reflektif, informatif, dan transformatif. Terima kasih telah mendengarkan Narit Dipora. Terus stay di frekuensi positif karena inspirasi pendidikan gak pernah berhenti.